Halo, selamat pagi Ibu Agung. Selamat pagi, Pak Zaka. Selamat pagi semua. Baik, Bu. Sehat selalu. Bu. Senang sekali jumpa Ibu lagi, meskipun hanya lewat live IG ya Bu ya. Aduh, sehat selalu ya Bu. Ya, saya juga senang sekali Pak Zaka. Terima kasih loh ada waktu untuk kami YKPI. Dan saya pakai masker yang cantik banget nggak nih? Terima kasih Bu. Saya juga Alera, terima kasih banyak loh Bu, selalu diundang berkolaborasi dengan YKPI tahun ini. Meskipun pandemi, kita tetap harus kreasi ya Bu ya. Stay Iya, in itu safe dan in well. semakin saling memberi semangat. Betul Saya Ibu, buka, iya. aku buka. Boleh, boleh Bu. Nah, nah, Oke. tetap cantik Ini, loh Bu. Terima kasih loh Ibu selalu menggunakan Alera Ibu. Sekarang ada edisi pink ya Bu. Hai teman-teman, terima kasih sudah join. Ini sekarang Ibu Linda Agung Gumelar sudah join. Ibu Linda adalah ibu pendiri dan ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Terima kasih, dan kita setiap tahun sebenarnya selalu berkolaborasi ya Bu ya untuk menghasilkan atau berkreasi untuk koleksi-koleksi pink ya Bu ya. Biasanya kita sebelumnya selalu bikin acara di mana Bu, di beberapa butik Alera ya Bu ya, atau ada di acara Ibu juga gitu ya Bu ya. ya, Pak Zaka, Pak Zaka, Ya, dan teman-teman ya, semua. Ini saya ada, kalau saya untuk Oktober setiap tahun udah saya pajang nih di sini. Tapi mungkin iya, karena saya ini ya Pak Jaka. iya, aduh, aduh, terima kasih Bu, cantik, iya. Ya, ini tahun berapa nih Pak Jaka? Ini yang Aduh, paling dari saya tahun 2000 lagi. ya. Kemudian ada lagi nih Pak Jaka yang Iya, Laila Bulan Peduli Kanker Payudara mengeluarkan berbagai apa ini cantik banget nggak sih? iya, iya, Laila benar Bu. kali. Kemudian ada lagi yang ini, pokoknya banyak sekali nih Alera mendukung Iya, terima program-program kasih Bu. Oktober. Saya Alera, juga terima hari kasih. ini menggunakan pink tuh Bu, Genta. Ini yang saya pakai yang paling favorit saya nih Pak. Terima kasih Bu, iya, Yang saya pakai nih. bagus ya Bu ya. Oh bagus Nah, banget. Sekarang tahun Bu ini boleh, gimana Pak Zaka? iya, Gak iya, mau kan? terima kasih. Bu Gimana boleh Pak? cerita-cerita mengenai itu Bu, YKPI itu apa sih Bu, biar teman-teman tahu Bu, dari customer Alera, YKPI itu berdiri tahun berapa, terus kenapa dibentuk, alasannya apa gitu, boleh Bu cerita-cerita Ya, sedikit Bu? ya. Jadi YKPI kan pertama namanya Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta. Itu Oh didirikan iya, 2005 Pak. oh 2005 ya. 2005 mobil mamografi. 2003 kita berdiri. Yang mendirikan tuh Iya, 3 orang adalah penyintas kanker payudara seperti saya, Bu Andi Artono, Bu Rima Melati ya. Kemudian iya, iya. ada satu dokter bedah yang selalu ngobrol sama kita bahwa beliau tuh sangat sedih. 70% datang ke beliau udah dalam stadium lanjut. Jadi ngajakin yuk Oh, kita bikin sesuatu. Jadi kita mencoba untuk itu. Terus kita ajak satu relawan yaitu Bu Tati Hendro Priyono. Jadi kami berlima yang mendirikan. Tapi dalam oh perkembangannya berlima. nih, kita lihat ini kok cuma Jakarta, sempit amat ya kita bisa melakukan aktivitas. Akhirnya kami merubah nama kami menjadi Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Dan Oh alhamdulillah iya, bisa jadi sosialisasinya lebih luas. YKPI lebih visinya kepada menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut ya di Indonesia, iya, iya. karena di Indonesia sekali datanya Globalken 2018 nih Pak, data yang terakhir 2018 Globalken itu bahwa kalau kita hitung ya dari seluruh pasien kanker payudara itu terletak di nomor yang paling tinggi rankingnya. Angka kematian Oh, dua setelah kanker iya, paru. iya. Oh Kemudian gitu kalau Bu, untuk iya, iya. kalau untuk perempuan juga kanker payudara paling tinggi. Oh iya, iya Bu ya. Dan tadi kita hitung-hitung sama ada penjelasan dan juga dari Dokter Bob ya, salah satu dokter Iya. spesialis bedah mulut, bahwa dalam 9 menit itu satu orang terdiagnosis kanker payudara kasus baru. Setiap 9 menit. Oh, Jadi kalau saya sama Pak ini sekarang ngobrol, ini iya. kira-kira ngobrol setengah jam aja ya Pak.
pasti ada Iya. 3 kasus baru tuh Pak kanker payudara. Dan Ya, ya Allah. stadium lanjut ini yang membuat kami prihatin dan kami makanya bekerja untuk deteksi dini kanker payudara, menurunkan angka kejadian stadium lanjut. Kayak Iya, gitu iya. Aduh, sangat ya, Bu. visi kami. Dan ini nggak kami Iya. apa namanya, kami ini kan adalah yayasan nirlaba ya, nggak boleh cari Iya, pajak, apa nggak boleh usaha. Jadi hidupnya kami betul. benar-benar dari dukungan-dukungan, donasi, sponsor dari teman-teman semua. Alhamdulillah Alera ini udah bertahun-tahun, sejak mungkin ada 5-7 tahun terakhir ya Pak. Ya, betul. Dari 5 tahun 2015-an kayak Bu ya, kita udah kolaborasi ya, kira-kira. Kira-kira 7 tahunan ya. Selalu Ya, mendukung program kami. Jadi kami bisa hidup seperti ini, melakukan manfaat untuk orang banyak. Jadi terima kasih Alera. sama-sama Bu Agung. Terima kasih juga selalu mempercayakan Alera untuk berkolaborasi dengan YKPI ya Bu ya. Dan tahun ini kan meskipun kita pandemi, tapi kita tetap harus berkreasi ya Bu ya. Gitu. Harus berkreasi. Nah, tahun ini kita mengeluarkan batik edisi masker, edisi pink Bu Agung. Jadi bagi teman-teman yang ingin lebih cantik, lebih style, nah jangan lupa beli masker edisi pinknya Alera Batik dengan YKPI. Ada 9 item ya Bu ya. Nah itu setiap pembelanja yang belanja di YKPI nanti itu 50% kita sumbangkan untuk YKPI. Tiap belanja masker edisi pink Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Kakak. Terima kasih banyak ya juga Ibu gitu. Karena Ibu selalu membantu Alera juga ya Bu ya. Tapi senang loh ketemu Ibu meskipun di udara ya Bu ya. Kalau kita bilang di udara nih Bu sekarang. Ibu sehat selalu dan masih cantik, tetap cantik loh Bu. Karena pakai ini. Iya. Alera. Iya, iya. Bu, ini ada pertanyaan dari teman kita Bu. Pertanyaan gini Bu, apakah laki-laki bisa terkena kanker payudara? Presentasinya berapa banyak Bu? Itu dari teman kita di live IG nanya Bu. Oke, jadi memang pada umumnya kanker payudara terjadi pada perempuan ya, kasus-kasusnya. Tetapi Iya. kasus kanker payudara pada laki-laki, walaupun presentasenya kecil ya Pak, mungkin 1% ya, katanya sekitar itu. Tetapi biasanya pada laki-laki itu cenderung lebih ganas Pak Daka. Dan kami kebetulan di komunitas kami sempat beberapa kali, di komunitas penyintas ya payudara, sempat ada 4 kali itu teman-teman kami itu adalah laki-laki. Dan itu lebih ganas sehingga mereka sudah meninggalkan kita semua ya. Karena memang kanker payudara laki susah terdeteksinya. Oh iya. Payudaranya kecil ya Pak. Jadi benjolannya nggak terlalu terang. Nggak ketahuan ya Bu ya kalau laki-laki Bu ya. Harus menjaga dengan sering meraba itu ya Pak. Sering meraba sini Bu ya. Iya. Oh iya. Kalau ada sakit atau apa Bu tanda-tandanya tuh Bu kalau laki-laki? Ya. Pak Jaka. Ya. Laki-laki punya anak perempuan, laki-laki punya ibu, laki-laki punya istri. Jadi pentingnya deteksi dini ini perlu juga didengarkan oleh laki-laki untuk mereka juga paham. Gitu Pak Jaka. Oh iya Bu ya. Bu, cara mengetahui kalau terkena, tadi udah dijawab Bu Agung, cara mengetahui terkena kanker payudara untuk pria apa Bu? Itu tadi tetap dipijat-pijat ya Bu ya, ditandain gitu apa ada sakit atau enggak gitu ya Bu ya. Kalau buat pria. Oh, ada cara namanya sadari, periksa payudara sendiri. Oh, sagari. Di website kita ada caranya di situ. Soalnya kalau ada cara. Kita begini begitu lagi ya. Iya. Betul. Ke saat YKPI ya Bu ya. Ada YouTube-nya juga ya. Oke ya. Nanti teman-teman nanti ada YouTube YKPI ya teman-teman, cara mendeteksi dini untuk
payudara pria maupun wanita. Jadi ada, kalau di sini nanti ibu terlalu panjang ininya gitu. Jadi kita lebih ke ini aja ya teman-teman, lebih ke apa, share mengenai koleksi maskernya. Selain masker juga kita ada ini Bu, beberapa skap edisi pink Bu, sama topi pink Bu. Nih jadi teman-teman yang topi pelindung nih. Lupa, saya udah punya koleksinya. Ya, nih. Hanya tuh ada Jadi facial ya. iya. Aduh, tuh di dalam Juga lupa di betul. Jadi teman-teman yang mau beli ini nih, ini facialnya Bu ya. Iya. Ini itu Pak Zaka. ya, ya, ya. New York. Anak saya kan tinggal di Ya, waktu itu mereka pulang ke sana pada bulan Mei. ya. Saya bekelin 3 itu. 3 topi dan itu, masker itu, facial itu. Jadi Facial ya. di New York udah pakai itu juga pada kalau dibutuhkan ya. Betul. Jadi melindungi juga ya Bu ya, melindungi kita dari apa? Dari pas saat kita bertemu orang, jadi lebih aman juga ya Bu ya. Ini seperti ini Bu. Jauh lebih aman dan promosi batik ya. Ya betul. Ini yang polosnya Bu ya. Tuh. Ini juga teman-teman kalau mau beli topi pelindung ini nanti kita juga sumbangkan ke apa? Setiap pembelanjaannya kita sumbangkan ke YKPI juga teman-teman ya. Ini ada pink, terus ada lagi warna salem ya. Kalau nggak terlalu suka pink, kita ada warna salemnya. Nih ada juga. Ya. Ya Bu. Ada pertanyaan, tips sehat untuk mencegah risiko kanker. Ada pertanyaan Pak Jaka? Oh iya Bu. Tips sehat untuk meminimasi untuk mencegah risiko kanker payudara. Risiko kanker payudara. Jadi memang itu ya Pak. Pertama untuk kanker payudara ini penyebabnya kan kita belum tahu, belum ditemukan sampai sekarang. Kalau virusnya ada vaksinnya. Oh iya. Kanker payudara tuh belum ada, yang ada adalah faktor risiko. Iya ya Bu ya. Tidak menikah, tidak menyusui, tidak pernah melahirkan ya. Kemudian genetik. Kemudian iya Bu ya. Jadi yang bisa dilakukan harus melihat faktor risikonya dulu. Ada beberapa faktor risiko. Tetapi bagaimana supaya hindar atau kita bisa mengurangi faktor risiko ini? Tentu yang pertama, kalau saya melihatnya lifestyle ya. Artinya gaya hidup kita stres, olahraga, makanan bergizi, kurangin lemak-lemak, jangan terlalu gemuk ya. Obesitas itu juga harus dijaga karena sumbernya itu pemicunya adalah hormon estrogen. Estrogen. Sangat penting lifestyle kita. Kemudian lakukan sadari, periksa payudara sendiri atau selama 1 kali hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah menstruasi. Pada saat menstruasi 7 sampai 10. Lakukan sadari, bila ada benjolan maka ditunggu 1 kali lagi sebulan ke depan kemudian, apa masih ada benjolan, harus periksakan diri ke dokter. Hanya nggak usah takut, karena tidak semua benjolan itu yang ada di payudara atau di bawah ketiak ya, daerah payudara adalah kanker. Jadi tenang-tenang aja, terus periksa ke dokter untuk dilakukan pengobatan secara medis. Kira-kira kayak gitu Pak. Kalau yang punya faktor risiko, misalnya genetik dan lain-lain itu, bagusnya umur 40 tahun ke atas mereka melakukan mamografi. Oh iya. Kalau yang di bawah itu juga mempunyai faktor risiko atau ada benjolan, pakai USG dulu. Oh gitu ya Bu. Kira-kira kayak gitu, sangat teknis ya Pak, tapi lebih kurangnya seperti itu. Oh iya. Berarti memang asal muasalnya kita memang tidak tahu ya Bu, kanker payudara itu apa penyebabnya, tapi ya seperti Ibu bilang harus hidup sehat, harus sadari diri, jadi harus ini cek sendiri ya Bu ya gitu. Oke. Kalau untuk yang agak seperti saya lebih agak gemuk ya. Saya ini sebetulnya juga agak sedikit overweight.
Selain Enggak. olahraga kan ya Pak ya yang harus dijaga, artinya diet, tapi dietnya tentu yang bukan diet total yang yang sama-sama semua nggak boleh dimakan, tetapi seimbang ya. Jadi diet yang Oh, seimbang itu dibutuhkan, dan olahraga. Dan jangan stres, nggak apa-apa kok. Jangan stres, itu juga stres itu memicu. stres pemicu Bu ya. Saya baru tahu stres pemicu kanker juga ya Bu ya. Iya, dia pemicu adalah hormon estrogen. Estrogen ya, iya iya. Estrogen ya, estrogen. Jadi Estrogen. itu makan Pak. Iya. Kira-kira Ingin tanya kalau memang positif kanker payudara apa yang harus dilakukan sebagai pejuang kanker Bu? Bu, ini ada pertanyaan dari Novi Bu. Ingin tanya kalau memang sudah positif kanker payudara, apa yang harus dilakukan sebagai pejuang kanker Bu? Oh, ini dia udah positif gitu, kanker payudara. Yang Ya, positif. Yang pertama berpikir positif Pak, optimis. Pikir Artinya positif, optimis. bahwa bukan dia sendiri yang terdiagnosa kanker payudara. Tadi saya bilang dari 9 menit tuh ada satu kasus baru ya. Jadi memang ada banyak gitu, termasuk kayak kami ini ya, beberapa pengurus ya, yang juga penyintas kanker payudara. Jadi pertama merasa tidak sendiri, dan itu bukan karena kutukan atau karena apa, tetapi memang itu adalah sesuatu yang terjadi di tubuh kita ya. Nah, saya menyarankan dan harap itu lakukan pengobatan medis, secara medis. Jadi langsung diperiksa dan harus disiplin. Artinya apa yang disampaikan oleh dokter harus dilakukan, tetapi dengan penuh keikhlasan gitu ya. Jangan stres. Kalau stres itu akan memicu juga untuk kita tidak bisa membantu kesehatan kita dalam pengobatan ya. Jadi kemudian kalau bisa berkumpul di satu komunitas Pak. Jadi kalau dalam di KPI kan punya Pitapping Survivors and Warriors. Itu adalah komunitas pasien kanker payudara. Kami ada sekitar 180 orang berkumpul di dalam satu grup ini dan selalu bersapa tiap hari, berpikir positif, saling berbagi. Ini akan meringankan kita juga sebagai pasien kanker payudara. Itu yang kami coba lakukan, dan jangan pernah kita terlalu larut di dalam kesedihan. Oh, harus happy ya Bu ya, happy. Nah, kita harus keluar dari situ. Karena kalau kita larut dalam kesedihan, kita masih di stadium awal atau stadium 1 yang masih bisa ditangani dengan baik, justru akan drop. Karena dia stres dan sebagainya, stadiumnya cepat naik gitu. Iya. Nah, jadi ini penting teman-teman. Satu Pak, kalau tentang kanker payudara di dalam suatu film atau dalam suatu keadaan video atau yang digambarkan orang yang matanya hitam, kepala botak, menyendiri, bukan begitu kanker payudara. Ini yang kamu bangun di komunitas ini. Kita harus positif gitu, jadi harus bersama-sama, dukungan dari masyarakat, dari semua pihak, untuk memberikan semangat dan kepedulian, serta memberikan gambaran-gambaran yang positif untuk pasien itu ya. Satu lagi yang kami juga kata-kata penderita Pak. Jadi tidak penderita payudara, tapi disebut aja pasien kanker payudara. Atau juga pasien ya, bilang penderita ya Bu. Atau bisa disebut penyintas kanker payudara. Jadi jangan bilang penderita. Penderita atau penderita kanker lain itu justru akan memojokkan si pasien itu ya. Akan merendahkan istilah tuh, dia punya ini ya Bu ya, dia punya mental ya Bu, jatuhnya seperti itu ya Bu ya. Ya benar. Mental kita memang harus bisa kita jaga, mengendalikan, dan itu ada di diri kita sendiri ya. Kita sendiri. Oh, berarti kita memang harus berjuang ya Bu. Teman-teman. Mbak Novi, tidak sendiri. Kami ada bersama Mbak Novi. Silakan gabung, tetap semangat. Nah, bisa YKPI Bu ya. YKPI di ini Bu, alamatnya di mana Bu kalau joinnya bergabung di YKPI, nanti mungkin bisa ke itu dulu ya Bu ya, ke IG-nya ya Bu ya. Silakan aja lihat ini semua teman-teman. Banyak tuh. Sosial media kita YKPI. Kemudian hotline-nya mungkin boleh, kalau hotline dicatat 0821 0821 64 0821 2364 2164. Nah, itu teman-teman ya yang join di YKPI dan ingin lebih jauh tahu lebih detail untuk kanker itu bagaimana, bisa join ya Bu ya. Iya.
Bu ada pertanyaan lagi Bu. Kalau udah pernah katakanlah sudah pernah kanker payudara sebelah kiri, itu apakah akan menular ke sebelah kanannya Bu? Yang sebelah kiri udah katakanlah udah diangkat atau sembuh, apakah akan menular sebelah kanan Bu? Ya, sebetulnya Pak Zaka, ini kan medis banget ya. Iya, Artinya saya sebagai non medis, saya kan bukan orang di bidang itu. Artinya saya bukan dokter ya. Jadi iya, saya iya. nggak bisa jawab detail. Tapi saya pikir tanyakan ke dokter dan harus tergantung Oke. daripada seberapa besar stadiumnya ya. Jadi Oh metastasis iya, ada satu cara, ada satu apa namanya sebab-sebab tersendiri yang mungkin saya sebagai orang awam secara medisnya iya. kami nggak jawab gitu. Lebih baik ditanyakan ke dokter di mana ibu berobat. Yang penting ini Oh, jaga lifestyle, jaga makan, berpikir positif. Tadi itu dilakukan olahraga ya, diet yang seimbang. Itu dilakukan terus gitu. Nanti masalah pola makan ya, pola makan dijaga juga ya Bu ya. ya gitu Pak. Iya, iya, iya. Oke. Jadi selama pandemi ini Bu, kegiatan YKPI selain seperti kita sekarang live IG ini apa saja Bu untuk lebih mendekatkan ke teman-teman yang pasien penderita pasien kanker payudara Bu. Jadi Ya. mungkin mereka kan butuh dukungan atau apa gitu Bu. Ya Pak Daka, jadi setelah adanya kejadian pandemi ini, kami mulai bulan Juli ya, kalau nggak Iya, salah, Juli. lakukan modifikasi. Bukan modifikasi, Oh, Juni kita lakukan modifikasi, Juli sampai Oktober, kita melakukan berbagai webinar, dan itu iya, iya. materinya spesifik untuk pasien kanker payudara, dan ada juga Iya. materinya untuk umum, sosialisasi. Jadi itu 12 Oh, kali, 13 kali, dan sudah menjangkau lebih dari 12.000 peserta yang hadir ya, tapi kan ini melalui macam-macam ini akan berkembang terus dari 12.000. Nah, untuk yang spesifik yang kami lakukan dalam waktu dekat, yaitu tanggal 24 Oktober, insya Allah kita akan melakukan temu penyintas kanker payudara se-Indonesia tahun keempat. Jadi kami setiap tahun melakukan dan ini tahun keempat, biasanya tatap muka langsung dari seluruh Indonesia datang. Hanya pada kali iya. ini, Saya selalu datang. jadi mungkin teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mendaftar juga tuh untuk di acara tanggal 24 Oktober. Kita akan seru 24 Oktober. hari Oh, Sabtu boleh. minggu ini Boleh, boleh. Iya, minggu ini, Bu. Jam berapa, Bu? jam 10 sampai 12 dan nanti bisa Nah, kita juga tentang pendaftaran dan sebagainya ada di situ. Dan nanti kita iya, akan iya. oleh Lea Simanjuntak, akan dihibur oleh Utika dan Ujo, dan juga tentu kegiatan lain yang kita lakukan, Lucky Draw dan sebagainya. Nanti Iya, pada iya, iya. undang nih sebagai tamu VIP ya. Terima kasih banyak, Bu. Mudah-mudahan udah terima undangan yang kemarin. Belum, belum, belum. Wah, ketahuan nih gimana nih sekretariat. Segera kami Nanti kirim, dicek, Pak. dicek, Hadir Bu. ya, Ya, Pak siap, Jaka. siap, Bu. Ya, siap, Ibu. Ya, itu dari Aceh sampai Papua, Pak, semua akan hadir. Oh, luar biasa. Luar biasa, Bu. Mohon doanya. Ya, sukses terus, Bu, acaranya. Tulung Agung. Ada pertanyaan nih katanya, Pak. Iya, ini pertanyaan siapa dari Susiana. Saya juga seorang pejuang apa Bu? Seorang pejuang, mungkin penderita kanker payudara Bu ya. Bulan depan saya hampir 5 tahun. Saat ini progres masih ada, meta paru dan liver. Saat ini saya sangat butuh support. Saya tetap semangat. Butuh support Bu dari YKPI kayaknya nih Bu. Siapa tadi namanya? Susiana, Susiana. Susi, selamat siang atau selamat pagi nih Bu Susi. Tetap semangat ya. Ibu kalau mau bergabung, kami ada komunitasnya Bu. Ibu silakan telepon atau putranya Ibu atau suami, siapa saudara Ibu silakan telepon ke kami di 0821 2364 2164. Nanti ada namanya Mbak Nita. Nita itu adalah juga penyintas kanker payudara. Dia yang akan mengelola. Nanti Ibu di-invite di grup kami.
Nanti bisa jadi kita bisa bersama-sama, Bu, melalui masa-masa yang tidak mudah ini ya, Bu. Yang penting ada semangat ya, Bu. Minta doa dari Ibu. Dan kami Tuh, juga ada semangat. mudah-mudahan Ibu tetap kuat, Ibu tetap optimis, dan Ibu tidak sendiri. Ya, Bu. Kita ada bersama-sama dengan Ibu YKPI. Tuh. Berjuang bersama ya Bu ya, tidak sendirian. Kita juga Pak, Ibu Iya. siapa? Ibu Susiana. Di WA kami juga ada dokter, jadi kalau Ibu mau bertanya pun bisa di situ bertanya konsultasi yang sederhana ya, artinya yang umum tentang apa yang Ibu alami, dan itu bisa dimasuk ditanyakan di situ, jadi insya Allah Ibu akan lebih tenang. Bu Susi, salam sayang saya, tetap semangat. Harus semangat ya Bu ya, harus berpikir positif, terus jaga pola makan, jangan stres ya Bu ya, kalau sudah memang pernah lakukan terkena. pengobatan dokteran ya Pak, klinis ya Pak, medis. Iya, harus ke medis ya, jangan pergi ke lain-lain ya Bu ya, harus ke dokter atau ke tempat yang memang ditujukan untuk khusus penderita kanker ya Bu ya. Ya, Pak, jangan penderita. Kak, jangan penderita ah. Oh iya salah sebut, sorry. Pasien ya Bu, maaf, pasien ya. Jangan boleh bilang penderita. Oke, pasien ya Bu ya. Iya dong. Ya. Saya juga pernah 24 tahun yang lalu, soalnya saya juga terdiagnosa kanker payudara ya. Jadi oh saya iya. Iya. Maaf Bu. Kalau salah pasien ya Bu ya. Oke. Tolong Bu. Ada pertanyaan? Enggak. Sudah kenal pejuang dong. Ada apa lagi Pak? Pertanyaannya katanya bedanya kanker dengan tumor ya? Iya, ya, ada pertanyaan. Halo, saya Cika, mau bertanya perbedaan kanker dan tumor. Lalu apa tumor bisa menjadi kanker? Iya, ini juga sebetulnya ilmu Pak. Kalau ilmu yang lebih teknis Mbak Tika itu tentu harus ke dokter. Kita juga dilihat di website kita ada beberapa materi-materi tentang apa itu tumor, apa itu kanker. Sebetulnya itu adalah daging yang keluar yang tidak normal di badan kita ya, yang ada di badan kita yang tidak normal. Kalau payudara tapi kan dia memang ada, bukan yang aneh, bukan barang yang nggak normal ya. Tetapi ada suatu daging yang tumbuh yang mungkin sel-sel ya, bukan daging. Nah, kalau tumor itu dia kategorikan yang masih jinaknya tumor. Tapi kalau yang sudah menjadi ganas, itu disebutnya kanker. Oh iya. Tumor ganas, jadi itu cancer ya. Cancer ya. Biasa aja itu tumor yang bisa tidak dikategorikan sebagai tumor ganas, yaitu mungkin pengobatannya akan lebih mudah ya. Iya. Kira-kira seperti itu Mbak yang bertanya tadi. Silakan melihat website dan kami punya materi. Atau nanti Mbak Cika gabung aja di Yayasan Kanker Indonesia biar tahu lebih detail Ibu ya. Jadi ada teman-teman nanti yang bisa menjelaskan atau ada dokter juga ya. Saya takut kan karena bukan bidang saya ya Pak. Untuk ya Bu ya. Kedokterannya ya. Iya. Ada lagi pertanyaan Bu. Bu, apakah YPI membantu seluruh Indonesia katanya Bu? Oh gini. Nah, jadi pertanyaan tadi siapa itu tadi? Saya terima kasih atas perhatiannya. Yayasan Kanker Payudara Indonesia seperti saya sebut kan kita lebih kepada sosialisasi di kanker payudara ya. Jadi kami tidak main di hilir, kami mainnya di hulu. Hulu itu sosialisasi dalam bentuk model fotografi, dalam bentuk pelatihan sadari, yang seperti itu yang kami lakukan untuk menekan lanjut. Sehingga tidak ada bantuan berupa dana kepada pasien-pasien kanker payudara yang dihilir ya artinya. Karena memang itu bukan yang menjadi visi kami. Kemudian juga biayanya tidak murah Pak.
Kalau kita bantu satu orang sementara terlalu banyak yang terdiagnosa kanker payudara dari teman-teman yang tidak mampu ya, ini kami rasa kami tidak mampu. Yang kedua juga visinya berbeda dengan yang kami punya, dan yang ketiga ada BPJS sekarang kan Pak. Jadi kan kita berharap semua di cover ini. Indonesia Di cover anggota BPJS, peserta BPJS, alhamdulillah, sehingga akan di cover biaya dari pengobatannya. Walaupun kita tahu ada beberapa obat yang hanya sebagian di cover, tapi kan paling enggak sudah cover oleh BPJS, dan kita terus berjuang agar semuanya bisa di cover oleh BPJS. Tapi kan ini perlu waktu ya. Kita tahu juga atas gitu. Jadi mohon maaf tapi memang berikan bantuan untuk pasien ya Pak. Oke teman-teman, tadi banyak yang bertanya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, nanti akan dapat edisi masker, edisi pita, edisi pink ya Bu, khusus teman-teman yang bertanya, yang aktif bertanya ya. Nah tuh. Ya, jadi silakan teman-teman bisa melihat ini sosmed kami. Semua ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada hotline-nya, ada website, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Jadi silakan aja melihat kami punya sosmed ini, dan kami tentu akan melayani apa-apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dalam hal informasi ya, dan juga perlu pelatihan, perlu sosialisasi, kami siap untuk itu. Elektronik newsletter. Ada pertanyaan lagi nih Bu, selain ada benjolan, apakah ada gejala lain untuk mengetahui bahwa itu gejala kanker payudara? Dan pada usia berapa kita bisa mendeteksi gejala tersebut? Dari siapa nih tadi? Indri. Apakah teenager ada kemungkinan terkena juga, Bu? Pertanyaannya menarik ya. Saya pikir Mbak Indri ya tadi namanya. Mbak Indri, ya, Indri. Untuk ini kanker payudara nggak pakai gejala lain mungkin ya, lebih kepada benjolan yang ada di sekitar payudara dan juga di puting. Kemudian dari mulai bawah ke ketiak kita diperiksa sampai 3 jari di bawah ini. Jadi tulang belikat ini, ya, di bawah tulang belikat. Nah, itu adalah areanya. Jadi memang itu yang harus kita periksa. Cara lain untuk mengetahuinya, lakukan sadari tadi. Selain itu, sadanis, periksa payudara secara klinis, atau dilakukan USG, ataupun kalau udah di atas 40 mamografi. Itu yang bisa dilakukan. Dan kalau sudah melakukan hal-hal tersebut, akan terlihat apakah ada gejala kanker payudara atau tidak. Biasanya kalau udah sakit, berarti udah stadiumnya udah lebih jauh, Mbak. Jadi kalau di awal-awal itu nggak ada rasa sakit ya. Seperti yang saya alami itu nggak ada sakit, tapi dia menetap di situ terus selama 2-3 bulan. Oh ini berarti ini mungkin ada sesuatu, baru saya periksa ke dokter waktu itu. Kemudian usia ya Pak, mengenai usia kapan kita harus melakukan. Kami condong dari YKPI, ini ilmu ini sadari, sadanis dan sebagainya ini diberikan sosialisasi kepada anak-anak mulai usia remaja dalam standar reproduksi. Karena sadari itu kan dilakukan hari ke-7 sampai dengan ke-10 setelah mens hari pertama. Hari ke-7. Nah, masalahnya di sekolah-sekolah kita ini pelajaran kesehatan reproduksi secara spesifik itu nggak diberikan. Jadi kami dorong supaya dari mulai tingkat usia 13 tahun ke atas itu udah diajarin sadari. Kemudian kami melakukan sosialisasi melalui ibu-ibu ini, kami harap yang memberitahu kepada anak-anaknya. Gitu Pak. Dan kalau menggunakan tadi yang saya bilang, harus mamografi itu usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau ya bisa dengan USG, faktor risiko tadi. Kemudian mereka bisa melakukan. Kalau enggak sih secara sadari saja, masih muda-muda, lakukan dan tertib gitu ya. Untuk melakukan itu 1 bulan 1 kali. Bisa dilakukan di rumah. Di rumah ya Bu ya, langsung. Jadi sebetulnya menurut saya kanker payudara itu adalah jenis kanker yang teringan daripada jenis-jenis kanker lain. Karena kita bisa melalui sadari ya. Iya Bu.
Nah, tetapi langsung pergi ke dokter. Kalau dibiarin aja itu yang menjadi menjadi kayak pecah, menjadi borok, menjadi bau, menjadi berdarah. Nah itu yang dari karena ada ketakutan dan ketidakpahaman ya. Hanya Iya, masalahnya iya, iya. banyak yang tahu tentang sadari, tapi mereka Iya. tidak melakukannya. Karena tadi Oh, ya peduli, iya, iya. mungkin itu tua ya. Padahal banyak sekarang terjadi juga di data-data yang kami miliki dari para dokter, ada pernah terjadi pada usia 17 tahun, 15 tahun, Oh, ada yang 20-an, 30-an ya. Jadi bisa terjadi iya. pada siapa lebih luas ya. Masih muda ya, Bu ya? Iya, Ya, itu karena gaya tadi ya Pak. ya udah dijawab sama Ibu Agung. Ini ada lagi pertanyaan Bu Agung, maaf Bu. Jadi itu Om Jaka mau tanya apakah ada data mengenai informasi umur survivor kanker payudara, presentasinya yang tinggi pada usia berapa? Oh, Survivor kanker payudara Bu. oh kalau survivor kanker darah sih relatif ya, di rombongan kami ada yang udah usia 80. 80-an Luar masih biasa. segar. Saya udah 69. Jadi berarti Oh, kalau usia relatif sampai berapa. Tetapi yang banyak terjadi kasusnya di antara usia 46 ya, 45 ke atas itu. Itu usia-usia oh, rentan terhadap rentan ya Bu, ke 40 ya. 45 sampai ke atas 50-an sekian itu. 56 itu rentan. Saya didiagnosa pada usia 46, Pak. Oh iya. Berarti sekarang udah, alhamdulillah udah sembuh ya Bu ya. Jadi, Sekarang udah 23 tahun. ya, jadinya. Siapa nanya lagi satu, ada nanya lagi Bu nih. Berapa persen kesembuhan untuk pasien kanker payudara? Terus apakah kalau udah sembuh dari kanker tersebut bisa timbul lagi Bu? Pertanyaannya. Ya, jadi berapa persen kesembuhan dari kanker payudara tergantung stadiumnya. Oh, tergantung Ya, stadium ya. stadium 0, stadium 1 itu ya rasanya kalau dari penjelasan dokter itu kemungkinan harapan hidupnya lebih tinggi, bisa sampai 98% ya. Oh, iya iya iya. Nah, dia diketahui makin lama dia diobati, artinya stadiumnya makin tinggi. Tentu juga berpengaruh kepada angka harapan hidupnya. Makanya penting Oh, kita mainnya tuh di deteksi dini. Karena deteksi dini. Iya. jauh lebih tinggi, bisa 98%. Belum lagi Oh, ya Bang. biaya ya, Iya. biaya jauh lebih Mm, murah daripada kalau udah stadium lanjut. Stadium iya. itu kan stadium lanjut ya. Nah itu kan tentu biaya lebih mahal, cara psikologi juga lebih berat ya, pengobatannya Iya, juga iya. sakit. Jadi memang kita berharap itu kalau memang pun kena kanker payudara harus di stadium awal. Itu tentang itu ya Pak Jaka ya, tentang Iya, fase ya. iya benar. Dari Pak Irwan ya. Ya. Jadi angka Pak kesembuhan Irwan, seperti itu Pak. iya iya. Apabila udah pernah dinyatakan sembuh itu susah ya untuk kanker. Oh, Seperti berarti saya, sembuh susah ya Bu ya? untuk dinyatakan sembuh itu karena semua orang punya sel kanker di badannya kan. Jadi Oh, susah ya. Tetapi iya iya. enggak bisa meminimalisir ya dari penyakit Iya iya. dengan tadi gaya hidupnya, kemudian apa namanya pemikiran positif, tidak stres, makan yang seimbang, olahraga, itu Iya upaya-upaya iya. dilakukan. Jadi seperti itu Pak kira-kira. Ibu Agum, ada salam dari Medan, Petra Ausi. Oh Bu Petra ada di sini Bu Petra. Dari Halo, Medan. salam. Salam dari Medan Bu. Ya, Pet. Bu Petra, salam ya sama Bapak juga ya Bu Petra. Bu Petra ini salah satu teman kami yang pernah juga Iya. menyampaikan testimoninya Pak Jaka pada pertemuan temu kanker payudara kira-kira berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ya. Beliau menyampaikan Iya. testimoninya dan itu dukungan dari suami yang luar biasa waktu itu testimoninya. Dukungan keluarga, terutama suami. Karena pada saat Bu Petra botak, si bapak ikut membotakkan rambutnya.
dan terus memberi semangat kepada ibunya dan selalu mengatakan ibu tetap cantik kok Bu, nggak masalah, seperti kayak gitu-gitulah ya. Jadi Iya. dukungan-dukungan ini sangat mempengaruhi pasien. Dan Bu Petra, saya Iya. berapa kali WA beliau, beliau tetap sehat, kita suka say hello, tetap semangat ya Bu, kapan ke Jakarta? Ceritanya tentang Bu Petra ini ada di websitenya YKPI ya. Oh iya Bu, jadi teman-teman yang ingin tahu Survivor ceritanya nanti bisa langsung ke website YKPI ya teman-teman ya. Bu, ini ada pertanyaan dari Tiffany Bu, apakah ukuran payudara apakah ukuran payudara mana nih mempengaruhi Ikut terkena kanker. mana nih dia? Apakah ukuran payudara mempengaruhi kemungkinan terkena kanker payudara kali ya? Iya ya Bu. Jadi gini, kalau ukuran itu kan sebetulnya adalah apa ya? Masing-masing orang itu mempunyai apa namanya berkahnya sendiri-sendiri ya. Dia adalah seperti gitu kodratnya, apa dia punya ukuran payudara yang kecil, yang besar, tapi gitu ya. Hanya masalahnya kalau yang besar itu kesulitannya adalah untuk saat sadarinya, karena mungkin Oh lemak ya Pak. Dia karena memang iya posisi ya. besar, jadi semuanya juga berpengaruh. Kalau yang kecil tentu lebih mudah dalam perabaannya. Itu saja sebetulnya. Iya. Ada masalah mau besar mau kecil ya. Sepanjang melakukan sadari juga yang dengan baik. Ibu Linda terdeteksi pada stadium berapa ini? Oh saya? Oh ada pertanyaannya Pak Jaka? Dari Ibu Ida Fitri. Dari Ibu Ada man. Fitri. Ibu Linda Oh iya. terdeteksi pada Ada berapa? Kayaknya Ibu Ida. Iya, Ibu Linda terdeteksi pada waktu tahu ada stadium berapa katanya. ya. Jadi pada waktu itu tahu saya di tahun 96 ya Pak Jaka, usia saya waktu itu 40. 46. Nggak tahu gimana ya, saya mau pergi haji waktu itu. Saya pegang-pegang Mm-hmm. darah gitu, periksa. Waktu itu saya belum ngerti sadari. Cuma saya merasa Iya Bu. sesuatu di payudara ya, kalau dipencet gini. Kemudian saya coba untuk periksakan, tapi itu udah 3 bulan kali baru saya periksa, karena mau pergi haji, Iya. Pak Agung. Kemudian kami periksa di rumah sakit, hari Jumat tuh saya ingat. Dan dilakukan ternyata dokternya menyampaikan bahwa ini ibu harus punya kekuatan yang luar biasa. Saya pikir karena saya nggak ada dalam pikiran saya kanker payudara, saya bilang, alah dok, semua penyakit juga ada obatnya, saya gitu aja. Kemudian di USG lagi yang kanan. Terus yang di USG yang kanan ini, dokternya yang mukanya pucat. Saya juga kaget nih kenapa dokternya pucat, dia agak berubah mukanya. Beliau bilang bahwa ini kayaknya kekuatannya harus luar biasa Bu, gitu ya. Alah dok, saya itu kan orangnya suka gengsi ya. Paling-paling juga semua kan ada obatnya, dan nggak ada di benak saya tuh nggak ada sama sekali berita kanker tentang kanker payudara, karena saya nggak punya riwayat itu ya di keluarga. Nah tetapi terus begitu terus saya malah hati, jangan-jangan ini kanker nih gitu ya. Oke, tapi saya nggak mau kelihatan sedih, saya cari dokter keluarga saya yang nunggu di luar waktu itu, di luar tempat kami diperiksa di rumah sakit itu, dan di situ saya minta keluarga yang kenal sangat baik. Di dalam ruangan saya minta satu, disitulah saya baru nangis bahwa ternyata jangan-jangan ini kanker payudara dok, anak saya bagaimana, nggak punya ibu, kan gitu-gitu udah sampai kayak gitu, nangis yang keseruan gitu ya, emosi awal ya. Nah setelah USG hari Jumat saya disuruh istirahat dulu di kamar rumah sakit itu karena dokter akan sholat Jumat. Saya bilang saya nggak mau tiduran, saya mau duduk aja. Karena apa? Nah kalau tiduran ntar saya tidur di situ terus, ada ini ada itu ya. Jadi saya mau duduk aja. Jadi harus positif tetap. Oke. Di mamografi semakin positif lagi bahwa memang ini adalah kanker payudara. Tapi belum tahu stadiumnya. Kemudian saya pergi lagi. Saya nggak pulang-pulang dok, saya sendirian dengan dokter keluarga ini. Kami pergi lagi untuk perabaan ya. Perabaan oleh dokter ahlinya, bedah onkolog, ternyata memang ini positif dan ibu nggak bisa main-main nih, minggu depan harus operasi gitu. Dan saya pulang ke rumah udah maghrib dari pagi, baru di situ saya bilang dengan suami, dengan orang tua saya kumpul semua di rumah, dokter keluarga juga kumpul, jadi kami memutuskan harus melakukan langkah apa. Nah kondisi itu kira-kira 2 minggu ya saya
larut atau 10 hari saya larut dalam kekalutan itu. Kemudian saya ingat Rima Melati, Mbak Rima. Waktu itu Mbak Rima Melati itu adalah seseorang yang sangat, dia tokoh, dia seorang selebriti yang sangat senang dengan beliau ya. Kemudian saya tahu beliau berobat dan sembuh ya, ada penyembuhan dengan berat banget karena saya pernah baca di majalah tuh bagaimana kemonya muntah-muntah, bagaimana Bang Frans Tungguan suami beliau itu membantu ya dengan ngangkat-ngangkat ember untuk muntahnya Mbak Rima. Itu saya pernah baca di salah satu majalah. Saya Mbak Rima mengenal dokter beliau. Nah, saya pergilah ke dokternya Mbak Rima dan ternyata alhamdulillah ditangani waktu itu. Menunggu ini stadium berapa nih? Apa langkah berikutnya? Kira-kira harus masa itu adalah sekitar 5 hari. Nah itu yang betul-betul hidup ini rasanya nggak tahu deh. Ya, kalau di depan orang saya gembira, tapi kalau udah saya sendirian pasti saya udah itu aja ya, nangis kepada Allah ya. Artinya saya minta supaya saya diberi kesembuhan, minta supaya bisa ngeliatin anak-anak. Nah saat-saat 5 hari setelah operasi, itulah saat-saat yang paling berat karena kan harus diperiksa dulu hasil operasi saya. Dan hasilnya ternyata dia memang jenis yang ganas, kiri kanan. Tapi kiri kanan ya Bu? Awal stadium 0 lah boleh dibilang, tetapi dia jenis ganas. Jadi saya datang pada waktu yang tepat ini Pak. Saya berobat pada waktu yang tepat sehingga bisa ditolong oleh dokter dan atas izin Allah sampai sekarang masih bisa berbuat untuk breast cancer ya, untuk kanker payudara, menolong teman-teman yang lain. Kira-kira ceritanya seperti itu tuh Mbak. Saya jadi stadium 0 jenis yang ganas. Tapi penanganan secara medis dan biasanya itu 5 tahun pertama itu masa-masa yang berat. Memang iya itu saya alami 5 tahun pertama. Tetapi setelah 5 tahun biasanya dokter menyampaikan ini ibu udah lolos 5 tahun. Jadi tinggal gaya hidup, periksa rutin dan sebagainya itu dilakukan terus, disiplin. Olahraga itu yang dianjurkan oleh makanya kami berarti setiap tahun kita juga harus ini ya Bu ya, periksa kalau memang udah pernah sudah pernah terdeteksi ya Bu ya, apalagi sudah kena gitu ya Bu ya, kena kanker, berarti setiap tahun harus cek kembali ya Bu ya? Ya, sebaiknya begitu ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih waktunya buat hari ini. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup dengan Ibu Agung yang waktunya sangat berharga hari ini dan berbagi cerita tentang YKPI maupun masih ya Bu? Terima kasih Pak Jaka, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti YouTube ini. Jadi sebelum kita tutup Bu, ini kita promosi lagi masker ya Bu ya. Jadi belilah masker edisi pink dan ini setiap yang Anda beli akan didonasikan untuk YKPI tahun ini edisi maskernya khusus. Ada 9 warna ya Bu ya. Iya benar. Terus selain itu juga 2 motif topi, 2 warna topi ini Bu. Nih. Ini juga teman-teman yang mau topi pelindung beli ini juga nanti setiap ada yang belanja juga akan disumbangkan ke YKPI. Selain itu juga ada stola yang berbau pink Bu, nuansa pink juga tapi beda Bu. Ini sebelumnya ini stola ya Bu, super sale ini, jadi yang belanja stola juga akan kita sumbangkan untuk YKPI Bu. Oh terima kasih banyak Pak. Ini ada juga beberapa, jadi memang limited, jadi nggak terlalu banyak tahun ini Bu. Jadi seininya kita Bu, karena kita masih ingat terus sama YKPI ya Bu, sama Bu Agung dan teman-teman. Jadi kita selalu ada edisi pink, kita pasti akan kasih sumbangkan untuk YKPI. Ini juga tapi ada itemnya Bu. Waduh, terima kasih sekali Pak Jaka. Terima kasih teman-teman. Bu, ini juga ya. Jadi teman-teman kalau ingin belanja atau beli produk yang pink itu bisa langsung WhatsApp di IG-nya Alera Batik atau datang langsung ke butik Alera yang ada di Jakarta. Jadi semuanya bisa, jadi bisa WA ke saya juga kalau mau belanja gitu. Oke Ibu, terima kasih waktunya, sangat menginspirasi semua pada hari ini. Sehat selalu Ibu, salam buat teman-teman YKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sampai jumpa Bu, di event berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Taka. Thank you Bu, ya bye.